apa yang beredar di media, berapa terbukti tidur rokok, menendang dan sebagainya sudah diakui. Hanya memang perlu tahap lanjutan karena apa? Ketika ditanya siapa yang nyundut, yang disundut, oh saya nggak kenal namanya karena pakaian preman. Ini perlu didalami dengan pengenalan wajah. Jadi ini masih ada beberapa tahap sampai dengan nanti pemberkasan selesai dan maju ke sidang kode etik. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Indira Suryani, mengungkapkan bahwa sejumlah teman Afif Maulana diduga turut menjadi korban penyiksaan oleh oknum anggota polisi di Padang, Sumatera Barat. Hal ini diketahui LBH Padang setelah meminta keterangan dari sejumlah saksi yang merupakan teman-teman dari Afif Maulana. Ini juga bersama KPAI menemui anak-anak, mereka semua adalah korban dan kami akan berupaya semaksimal mungkin memberikan keadilan bagi semua korban yang mendapatkan penyiksaan pada hari tersebut, bukan hanya untuk Afif Maulana dan juga untuk teman-teman lainnya, terutama anak-anak dan juga orang dewasa yang mendapatkan penyiksaan pada hari itu. Kami baru mengidentifikasi ada 6 orang itu, kami baru bertemu, sekarang sudah 8 sebenarnya, sudah 8. Dugaan kesalahan prosedur penanganan terhadap pelaku tawuran setelah diamankan di Polsek Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat memang sudah diakui oleh Kapolda Sumatera Barat. Namun, Irjen Surharyono menegaskan, korban Afif Maulana tidak termasuk dalam 18 orang yang diamankan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, fakta baru kasus kematian Afif Maulana terungkap ke publik. Kompolnas mengakui adanya sejumlah oknum anggota kepolisian dari Polda Sumatera Barat yang diduga melakukan kekerasan dan penganiayaan. Dan untuk membahasnya pemirsa, sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto, dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Mbak Lisa, Mas Ditya. Ya. Baik, pertama sore. saya ingin ke Pak Benny Mamoto. Pak Benny, apa temuan Kompolnas saat meninjau langsung ke TKP dan meminta keterangan dari sejumlah pihak? Betulkah ada kesalahan prosedur dan apakah kesalahan itu berakibat fatal terhadap Afif? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa ini ada 2 TKP ya. TKP pertama di atas jembatan, malam itu kami hadir ke sana untuk melihat bagaimana penerangan di sana, situasinya, lalu lintasnya, dan sebagainya pada jam kejadian. TKP kedua adalah di Polsek Kuranji. Dua-dua TKP tersebut kami kunjungi. Berbicara masalah TKP di Polsek, ini sudah diungkap oleh Bapak Kapolda dalam forum ketika kita gelar bersama, dihadiri juga dari LBH Padang, kemudian dari kementerian lembaga terkait yang berkaitan dengan penanganan masalah anak, termasuk Komnas HAM cabang perwakilan dari Sumbar juga hadir. Nah, pada gelar tersebut Pak Kapolda mengumumkan nama-nama yang terlibat dalam penganiayaan tersebut dan apa yang dilakukan. Jadi disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa ada 14 anggota yang melakukan pemukulan, menendang, kemudian ada yang menyetrum dengan electric gun, itu ada 1 orang, kemudian ada yang menyerut rokok, itu 2 orang. Jadi ada 17 orang yang diduga melakukan tindakan tersebut. Nah, untuk mereka saat ini masih dalam proses untuk nanti segera diajukan ke sidang kode etik. Jadi mereka dikenakan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, pasal 5, pasal 12, dan pasal 13. Nah, ini kemarin memang dalam diskusi
terungkap juga bahwa ketika mencoba mengidentifikasi si pelaku, oknum anggota ini, ketika ditanya, kamu memukul siapa? Tidak mengenali karena itu berkumpul rame-rame. Sebaliknya dibalik, yang dipukul ditanya siapa yang mukul, sama juga tidak bisa mengidentifikasi. Oleh sebab itu kemarin dari diskusi akan diupayakan untuk pengenalan wajah. Jadi wajah semua anggota ini nanti akan ditampilkan untuk dicocokkan dengan atau ditunjukkan kepada para korban dan sebaliknya. Baik. Dan ini kami dorong untuk sesegera mungkin dilakukan sidang kode etik supaya nanti paling tidak dari pihak keluarga korban ini akan mendapatkan keadilan. Nah, nanti seandainya ditemukan pidananya, itu pun juga akan diproses lebih lanjut seperti itu. Baik, kita ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, Anda melihat adanya pelanggaran kasus, ada 17 anggota yang akan disidang etikan dan terbukti melakukan pelanggaran. Anda melihat kasus ini seperti apa, Prof? Ya, tampaknya kasus ini kalau kita dalam hukum acara pidana itu pendekatannya itu bukan pendekatan inquisitur, bukan pendekatan akusatur, tapi sebagai inquisitur. Artinya seseorang terperiksa itu sebagai objek, bukan sebagai subjek. Ini yang kita sesalkan. Oleh karena itu dalam hal perkara ini kita apresiasi Kapolda Sumatera Barat. Sekarang pertanyaannya, kalau itu di TKP-nya jelas wilayah Polsek, kita tidak perlu juga konfrontasi, tapi membutuhkan bukti-bukti IT, scientific crime investigation. Karena ini anak ya, anak kan 13 tahun dalam suatu chaos. Tadi Pak Kompolnas menyatakan, Pak Beni, itu memang di konfrontasi agak lupa ya, lupa-lupa ingat, apalagi situasi bingung. Lah oleh karena itu pertanyaannya, di Polsek adakah CCTV? Saya kira harus ada di era sekarang. Ini yang harus dilakukan. Kemudian pembuktian saintifik yang lain dalam situasi seperti ini sangat menentukan. Karena apa? Ini adalah di ruang dalam TKP yang jelas, waktu yang jelas, tempat yang jelas, subjek yang jelas, dugaan sebagai pelaku yang jelas. Sekarang tinggal memastikan. Oleh karena itu dalam memastikan sebagai 17 anggota polisi yang sedang diperiksa ini, saya kira kita apresiasi dan sidang profesi etik harus menentukan bahwa pelanggaran pidananya di mana, sehingga tidak hanya pelanggaran etik tapi sudah masuk pelanggaran pidana karena ada korban yang meninggal. Meninggalnya juga jelas dari pelaku-pelaku penganiayaan berdasarkan visum yang ditemukan dalam suatu jasad Afif Maulana. Oke, baik. Nanti kita ingin menuju ke Pak Beni Mamoto. Sudah terbukti ada beberapa oknum anggota kepolisian melakukan kesalahan prosedur dalam menghadapi anak-anak yang diduga akan melakukan tawuran. Tapi sudah terjawab tidak mengenai sebetulnya Afif ini meninggalnya karena apa? Apakah ada yang menunjukkan bahwa Afif dibawa ke kantor polisi seperti yang disampaikan oleh pihak keluarga dan mendapatkan penganiayaan di sana? Apakah itu terungkap? Apakah itu sudah ada titik terang mengenai itu? Nanti kita akan jawab ya Pak Beni Mamoto usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.